Tetap jadi nomor satu Top Radio Medan. Oke, balik lagi dari Studio 2 Radio Cardoba di Geraha Cardoba Hotel Binjai yang disiarkan langsung di Radio Cardoba di 99,4 FM, berani tampil beda, dan juga live streaming kita di www.cardobafm.co.id dan juga live Facebook kita di Cardoba 99,4 FM. Talkshow bersama dengan Kejaksaan Negeri Binjai, Jaksa Menyapa hari ini dengan tema cyberbullying dan bullying. Bersama dengan saya David Sinaga tentunya di suasana pagi ini. Oke, kita sudah ada dua narasumber, Ibu Rati dan juga Pak Galuh ya. Nah, sebenarnya apa nih arti dari yang namanya bullying? Apakah bisa disamakan dengan tindakan kekerasan? Mungkin Ibu Rati bisa jawab. Kalau bullying sendiri, bullying itu adalah penggunaan kekuasaan ya atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok. Jadi di situ korban memang merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya dengan kejadian yang selalu berulang. Tapi kalau memang lebih tepatnya bahasa kita sehari-hari yang memperolok-olok ya. Verbal, jadi secara verbal ya. Iya. Dengan kata-kata. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Gitu. Mulai dari diolok-olok pasti ada kekerasan kan setelah itu. Dari olok-olok timbul kekerasan. Okay. Ya, mulai dari olok-olok. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat di lingkungan sehari-hari ya, apalagi kita lihat juga di TV sering. Jadi setelah diolok-olok mereka si anak-anak itu mencontoh ya. Mencontoh dan mungkin melihat situasi tempat si korban gitu ketika sendiri, disitulah kesempatan tanpa orang dewasa di situ, kesempatan si korban bukan dibullying, disitulah mulai timbulnya kekuasaan sehingga disitulah timbulnya kekerasan untuk si korban itu. Nah, sebenarnya bentuk bullying itu sendiri seperti apa? Hanya olok-olokan saja atau seperti apa? Banyak ya bentuk bullying itu. Jadi bullying kalau bentuknya sendiri dia ada kekerasan fisiknya juga ada dalam bentuk kekerasannya. Jadi kekerasan fisik, kekerasan non fisiknya juga ada, mulainya dari fitnah ya, dari fitnah, gosip, itu terus kekerasan seksual dengan pengabaian. Itu sih mulai dari awalnya sih dari biasanya dari fitnah ya, fitnah, gosip itu dia. Ngejek lah ya, mengolok gitu ya. Mengolok. Dari yang ya seperti kita tahu kalau fitnah kan mungkin yang cerita yang nggak ada diada-adakan gitu. Atau mungkin ada tapi disebar-sebar gitu. Oke, nah yang melatar belakangi biasanya peristiwa ataupun kasus-kasus bullying ini apa sebenarnya? Kebanyakan. Mungkin Pak Galuh bisa jawab. Baik, terima kasih. Untuk biasanya bully ini terjadi kan karena kalau pengamatan kami di sekolah itu, untuk khususnya yang terjadi di siswa, di sekolah itu biasanya karena siswa-siswa ini buat geng-geng, berkelompok, merasa satu kelompok lebih superior daripada yang lain. Biasanya bully ini macam ya faktornya, bisa jadi karena superioritas, melihat yang lain inferior dibully, karena fisik, melihat yang lain ini terlalu gemuk, terlalu kurus jadi dibully. Ada juga karena kesukuan, ras gitu. Jadi bully ini banyak faktornya. Kalau kami selama ini lihat di sekolah-sekolah, biasanya karena fisik. Biasanya karena fisik juga ada. Jadi misalnya si anak ini mungkin kita katakan badannya sedikit overweight dibandingin anak-anak lain. Nah, jadi diejek-ejekin, dibully gitu. Dari faktor ekonomi ada juga mungkin? Faktor ekonomi ada. Nah, itu nggak circle kami dia. ada, itu pengalaman sekolah saya. Nggak circle saya. Ketika zaman saya sekolah tuh banyak tuh. Biasanya yang kurang mampu, apalagi zaman dulu itu ada yang buat geng, ada yang memang geng anak motor, ada yang sekolah itu udah bawa mobil, jadi bergeng-geng yang naik angkot tuh biasanya dikucilin tuh sama mereka. Nah, itu namanya level lah gitu lah ya. Itu salah satu bentuk pengabaian itu. Pengabaian itu kan salah satu bentuk bully juga ya, selain verbal, non verbal gitu kan. Nah,
pengabaian itu juga bisa itu. Jadi karena mereka dianggap nggak mampu, bukan circle mereka, nggak ditemenin. Karena dianggap bodoh mungkin atau kurang pintar dalam satu hal, nggak ditemenin gitu. Padahal kan harusnya dirangkul ya temannya. Nah, gitu. Oke, nah di BJ sendiri bagaimana ini presentasi atau prestensi dari bullying ini? Apakah memang di sekolah-sekolah saja atau seperti apa? Kalau di Binjai ya, untuk kita cerita belakangan ini, terakhir kasus yang ada di Binjai itu tahun 2022 itu sempat viral kan, itu sampai ke media nasional juga diangkat itu. Nah, untuk sepanjang 2023 sendiri sampai sekarang, alhamdulillah di Binjai nggak ada. Kami juga sepanjang 2023 kemarin itu ada melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah itu sampai ke seluruh SMA dan SMK negeri, termasuk beberapa SMA swasta, kurang lebih ada sampai SMP juga itu ada 14 sekolah sepanjang 2023 kemarin. Itu ada beberapa kasus bully yang kami temui itu di mana siswanya ngadu ke kami. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, karena dianggap kurang pinter atau apa gitu. Jadi kami menyampaikan ke pihak sekolah, ini bisa jadi potensi pidana apabila kekerasan ini si anak ini merasa nggak nyaman sampai depresi, bahkan bisa melaporkan ke pihak berwenang. Nah, Atau ini bisa bahkan jadi pidana. dibiari begitu saja ya? Atau kalau pembiaran bisa jadi dampak negatif yang lebih parah kan, si anak ini bisa jadi depresi, bunuh bisa jadi diri. nggak semangat sekolah, ya ujung-ujungnya bahkan bisa bunuh diri. Nah itu kita minta pihak sekolah untuk mengatasi masalah itu. Entah kita nggak bisa memberikan sanksi ya, karena anak sekolah ini kan di bawah perlindungan sekolah, kebetulan Iya. terjadinya di sekolah. Itu ada terjadi memang di beberapa SMA, cuman tidak sampai ke ranah hukum karena diselesaikan oleh pihak sekolah. Oke, nah sekarang ini kan sudah canggih digital semua, cyberbullying. Nah, di sosial media ini seperti apa? Kalau di sosmed itu kan dulu istilahnya mulutmu harimaumu, dan Iya. sekarang itu udah jempolmu adalah harimaumu gitu. Nah biasanya karena komentar-komentar, nah termasuk tadi pengabaian tadi itu juga bisa sekarang, misalnya kita punya circle sendiri nih, kita nggak masuk grup WA sengaja, ada kelompok belajar nih, si anak ini maunya pinter, kelompok-kelompok kami aja nih yang pinter-pinter nih, kelompok lain jangan. Itu kalau di dalam penggunaan medsos itu mengandung hinaan, mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok yang tadi atau orang yang tadi dianggap lebih inferior dari mereka, itu sudah bisa dikategorikan sebagai bullying yang dilakukan dengan media sosial. Itu bisa kita kategorikan sebagai cyberbullying, termasuk jika membuat konten nih, TikTok video. Misalnya kita tahu kawan kita ini agak ada kurangnya gimana gitu, di videoin dengan tujuan untuk mengejek, mengolok-olok, untuk membuat si lawan ini atau si kawan ini tidak nyaman. Nah itu sudah bisa kita kategorikan sebagai cyberbullying. Nah, indikator yang pertama sekali kita tentukan, oh ini termasuk cyberbullying atau tidak, itu seperti apa? Untuk menentukannya sebenarnya kita lihat aja gampangnya kan, apa tujuan atau niatan si pembuat. Kalau di cyberbullying ya, contoh kita lihat misalnya ada konten TikTok atau konten story Instagram misalnya, tujuannya ini untuk apa? Kita kan bisa lihat tuh, kalau yang pernah viral di baru-baru ini di sekolah Binus ya, itu kan bullying secara fisik. Nah, tapi juga divideokan, sengaja diupload untuk mempermalukan si korban. Nah, itu kan sudah bisa kita lihat itu. Ini tujuan diuploadnya ini adalah untuk Mempermalukan. Iya, mempermalukan, atau dia buat kesalahan mungkin kecil, mungkin si korban ini juga ada salahnya, tapi memberikan hukuman ini kayaknya nggak cukup, ini hanya kita dengan verbal aja atau dengan fisik, kita upload biar satu Indonesia tahu, biar dia malu. Nah, itu tujuannya kan jelas. Nah, di mana-mana kan kita kalau bisa kan janganlah diupload video-video yang mengandung kekerasan atau apa, tapi sengaja diupload. Nah, itu dia. Mungkin kalau bahasa hukumnya mensreanya Itu di situ. indikator pertama. Iya. Kalau di sosmed. Kalau di Nah, sosmed. kalau yang di kehidupan nyata, bullying sendiri, indikator yang pertama kita lihat itu seperti apa? Mungkin ada kasus-kasus yang mungkin pernah ditangani. Bullying ya, kalau bullying ini memang agak berat selagi si korban tidak speak up. Iya, iya. Nah, Soalnya banyak yang nggak speak up memang ya zaman sekarang ini, karena malu mungkin atau minder atau apa. Benar, takut dianggap lemah pun juga ada, khususnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan ini
Karena bully ini kan tidak hanya ini ya, bullying secara seksual kan juga ada. Juga ada yang Itu biasa masuk kategori pelecehan seksual juga. masuk, itu juga masuk kategori Cuman pelecehan itu seksual. awal ya, awal menuju ke pelecehan. Awal itu ya pintu Oke. masuknya, itu bisa jadi kekerasan seksual pun juga bisa gitu. Jadi kalau perempuan kan dia nggak mau ngomong karena malu apa segala macam kan, dan kadang di budaya kita kan juga ya udahlah ngapain di ini gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan aja. Padahal batin si korban ini kan kita kan nggak tahu, psikisnya ini kan udah kena kan, kita kan nggak tahu. Kena mental gitu ya. Kena mental bahasa anak sekarang, nah Iya, iya. gitu dia. Hmm. Jadi untuk pembuktiannya memang agak tricky ya. Karena yang jadi korban kebanyakan itu tidak mau speak up ya. Makanya untuk kasus bully ini sendiri dalam pembuktian itu agak jelimet gitu, karena butuh nanti, karena kan bisa pelakunya anak, korbannya anak kan, pasti ada litmasnya atau penelitian masyarakatnya, dibutuhkan peksosnya juga sih atau pekerja sosial. Jadi sama-sama gitu. Jadi harus ada pendampingan juga ya supaya si anak juga speak up gitu ya. Wajib, dan supaya dia nggak takut gitu, dia merasa dia dilindungi. Nah, bagaimana dengan bentuk tindakan pidana terhadap bullying dan juga cyberbullying? Ini mungkin harus dibedakan ya, bullying dengan cyberbullying. Ini seperti apa tindakannya? Kalau cyberbullying ini sudah pasti Ada undang-undangnya? ada, ini kita kenakan ke Undang-Undang ITE. Kalau ini terhadap anak, kita khususkan lagi, bisa kita Perlindungan anak. Perlindungan Anak 35 2014 gitu. Tapi kalau dia bullying biasa, itu tergantung seperti apa perbuatan yang dilakukan. Biasanya ini kan bullying ini kalau dia bully secara fisik itu biasa bentuknya penganiayaan kan gitu. Bentuknya yang lain itu mungkin bisa pengeroyokan. Nah, dan kalau bicara pidana, biasanya bully ini terjadi di kalangan anak sekolah. Ini kita kategorikan sebagai anak. Artinya dia belum 18 tahun, Masih di secara bawah hukum umur. masih di bawah umur, belum dewasa. 17 tahun pun atau 18 tahun kurang sehari pun tindak pidana itu dilakukan, kita masih kategorikan sebagai anak. Kalau anak ini hukumnya spesial. Kita pakai SPPA namanya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di situ diatur nanti pidananya itu setengah dari pidana orang dewasa. Jadi anak juga bisa terkena pidana. Itu yang anak-anak ini nggak sadari. Mereka mengejek apa segala macam, itu sering kita nasihati. Jadi tindakan pencegahan itu kita bilang, jangan kalian merasa masih berseragam sekolah tidak bisa dihukum. Kalian bisa dihukum, meskipun syarat untuk menghukum kalian tuh agak diribetin, tapi kalau memang ancaman hukumnya bisa masuk kategorinya itu di atas 7 tahun, itu tetap bisa dipidana. Berarti memang ini kejaksaan sendiri memang ya harus ke sekolah-sekolah juga ya mengasih sosialisasi ini supaya anak-anak tidak sembarangan mengejek temannya atau seperti apa. Iya, kebetulan 2023 kemarin seluruh SMA negeri dan SMK negeri termasuk Madrasah Sanawiyah negeri juga, itu memang program kami, karena juga 2023 kemarin kan sempat viral juga lagi kasus bullying kan di beberapa sekolah di medsos sempat naik, makanya kami juga buat bentuk pencegahan lah, salah satunya ke sekolah-sekolah. Cuman kalau untuk yang belakangan ini karena naik lagi beritanya, kita angkat lagi, kebetulan ini kan memang program nasional dari Kejaksaan Agung juga menggiatkan itu supaya bullying di Indonesia ini kalau bisa berkurang lah. Oke, pendengar Kardopa yang pastinya kita masih di Jaksa Menyapa, talkshow spesial bersama dengan Kejaksaan Negeri Binjai dari Studio 2 Radio Kardopa di Geraha Kardopa Hotel Binjai yang disiarkan langsung di Radio Kardopa di 99,4 FM, berani tampil beda. Kita akan balik lagi setelah satu single berikut ini. Stay tune. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Balik lagi di Studio 2 Radio Kardopa di Geraha Kardopa Hotel Binjai untuk ke pagi hari ini di talkshow Kejaksaan Negeri Binjai, Jaksa Menyapa. Dan kita masih ngomongin cyberbullying dan bullying bersama dengan saya David Sinaga dan Kejaksaan Negeri Binjai. Well, nah ini dia, cyberbullying ini kan sekarang banyak bentuknya. Dan tentu saja cara prakteknya juga beda-beda. Bisa diterangkan sedikit Bang Galuh mungkin? Oke, kalau cyberbullying yang sekarang ini paling banyak, salah satunya nyebarin hoax ya. Hoax itu bisa kita kategorikan bullying apabila dia tujuannya adalah untuk membuat tidak nyaman, mengolok-olok, serta untuk misalnya kita bilang merendahkan si korbannya. Contohnya apa? Misalnya
ada anak ini nggak suka misalnya sama seseorang karena mungkin terlalu lebih pintar dari dia atau gimana. Nah, jadi dia nyebarin tuh di grup WhatsApp atau dia buat story WhatsApp atau di Instagram. Dia bilang, oh ini ternyata dia pintarnya nyontek nih gitu. Padahal itu kan nggak benar. Gitu. Mungkin bisa jadi si anak ini memang lebih pintar karena usaha dia. Ini Karena nyontek memang nih. pintar gitu ya. Terus dibuat foto, video seolah-olah memang itu nyontek padahal mungkin kegiatan dia yang lain gitu. Ini dia nggak pernah belajar nih apa. Dan dia menggiring teman-teman yang lain untuk berpikiran yang sama dengan dia. Dan membenci. Iya, tujuannya untuk apa? Untuk biar si anak ini, si kawan yang lebih pintar tadi ini nggak ditemenin atau intinya buat nggak nyaman lah si korban ini sehingga tujuan dari si pelaku ini bisa terpenuhi apapun motif dia. Itu contohnya. Itu salah satu hoax ya misalnya. Iya. Kalau bentuk yang lain mungkin? Bentuk yang lain di cyberbullying itu kalau seperti tadi pengabaian. Nah, kita misalnya teman-teman di kelas ini dalam sekolah ini misalnya harusnya kan gotong royong tolong menolong ya budaya kita kan. Jadi dalam artian dalam proses belajar ini ada yang anak ini pasti nangkepnya ini kurang. Itu kan harusnya dibantu gitu. Iya. Diajak belajar bareng atau apa. Biasanya kan siswa-siswa sekarang ini punya kelompok belajar, bahkan grup WA-nya sendiri juga ada atau grup Telegram untuk belajar gitu kan, sharing. Nah, karena sharing is caring. Ada istilahnya kan gitu. Nah, begitu mereka tidak ngajak temennya ini untuk sharing, berarti mereka kan nggak care gitu kan. Memang sengaja. Nggak circle kami. Nggak gitu. circle kami, nggak circle kita. Tuh secara ekonomi juga jauh dari kita. Tuh kita nih cantik-cantik, ganteng-ganteng, dia enggak kan gitu. Tuh kita ini anak-anak pejabat misalnya, dia orang biasa, bukan kita lah gitu. Nah, kalau dulu ada istilahnya zaman saya sekolah dulu ada kamsa upai katanya kan. Nah, jadi nggak dimasukin circle mereka itu bentuk pengabaian. Pengabaian ini kan salah satu bentuk bullying juga. Nah, apabila dilakukan menggunakan media sosial atau platform internet lainnya, itu bisa juga masuk sebagai cyberbullying. Nah, kalau untuk Mbak Rati sendiri gimana? Hampir sama ya, sama juga dengan Pak Gano tadi. Jadi memang dia bentuk-bentuk dari apa tadi, kekerasan tadi ya. Jadi dia memang ada pengabaian. Memang dari pengabaiannya itu memang dia merasa dikucilkan gitu kan. Ya seperti Pak Galuh bilang tadi, memang karena dia merasa awalnya itu dari circle itu kan. Nah, dari circle jadi dia merasa dia si anak tadi yang minder, mungkin dia tidak memiliki keunggulan gitu, atau kalau ada circle yang satu lagi mungkin karena anak pejabat gitu, yang satu juga merasa rendah diri gitu ya. Itulah seperti itulah. Nah, untuk sanksinya sendiri pidana ada nggak? Sanksi pidana ada kalau untuk biasanya ini kita kenakan ke perlindungan anak ya, sanksi pidananya. Kalau cyberbullying sendiri tergantung dari bentuk pidananya. Jika memang dia bermuatan pidana mengandung kekerasan seksual, maka kita kenakan ke Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan itu. Karena itu ada banyak itu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada beberapa pasal. Salah satunya juga bisa kita kenakan apabila dia mengandung muatan hoax. Nah, apabila contoh misalnya pidana si anak ini membuli secara menyebarkan foto, kan biasanya kita bilanglah foto aib kan gitu. Karena tadinya satu circle nih, jadi biasanya punya foto yang untuk mempermalukan, jadi disebarin tuh foto-foto itu kan sudah tanpa izin, itu sudah melanggar Undang-Undang ITE. Sanksinya kalau memang terbukti ya dia setengah dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. Apabila pidana itu di orang dewasa itu misalnya 6 tahun, maka si anak ini dikenakan 3 tahun maksimal. Nah, jadi bisa saja di bawah itu melihat kasus posisinya dan juga melihat dampak terhadap si korban. Nah, itu untuk menentukan sanksi. Ya, jadi memang peran orang tua sangat penting sekali di sini ya, Ibu Rati ya. Nah, untuk eksploitasi anak ini sering sekali juga ya dikategorikan sebagai bullying. Mungkin ini seperti apa sebenarnya dari kategori cyberbullying sendiri, eksploitasi anak? Mungkin dari pihak orang tua mungkin yang secara tidak sengaja mengeksploitasi anak, ini termasuk dalam kategori bullying juga nggak, cyberbullying juga nggak? Bagaimana Ibu Rati?
Mungkin saya jawab dulu Iya, ya. oke. Kalau untuk eksploitasi Heeh. itu biasanya dilakukan oleh orang tua atau sekelompok orang untuk mengambil keuntungan dari si anak. Itu tidak bisa kita kategorikan sebagai bullying. Karena tujuan bullying tadi ini kan biasanya kekerasan atau ancaman kekerasan atau satu tindakan untuk membuat tidak nyaman. Sementara eksploitasi ini kan secara etimologis kan untuk mendapatkan keuntungan bisa kita bilang. Dia diatur di pasal 76L Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu sanksinya 10 tahun penjara bagi siapa saja yang melakukan itu. Itu bisa kita kenakan ke orang tua, bisa kita kenakan ke yayasan di mana tempat anak itu bernaung, apakah itu sekolah juga bisa. Atau panti asuhan Panti gitu. asuhan. Nah, jadi di dalam unsurnya itu bisa bukan cuma eksploitasi, ini banyak, eksploitasi ekonomi bisa, eksploitasi secara seksual pun juga bisa, ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya orang tua waktu mengeksploitasi anaknya di sosmed atau apa itu tidak masalah sebenarnya. Eksploitasi anak, ini memang agak apa ya bisa kita bilang ya, agak sedikit tricky ya, karena zaman sekarang itu Orang tua kan sering foto-foto anak, bisa, gitu ya kan? tujuannya komersil. Iya, Apabila tujuannya komersil mungkin bisa. Cuman untuk kasus sendiri di Indonesia kayak langka itu. Belum ada. Ya mungkin kalau memperhatikan unsur pasalnya bisa-bisa aja. Karena kan Si itu anak, termasuk eksploitasi ekonomi. Anak ini secara nggak langsung dipaksa kerja. Atau kalau yang nampak itu kan disuruh kerja itu. Iya, Kerja sana kerja, itu eksploitasi anak benar. Karena anak-anak kan nggak bisa kerja. betul sekali. Nah, sebenarnya untuk cyberbullying ini memang banyak sekali ya kasusnya ya. Nah, ini ada tanggapan nih dari pendengar, dari Agus di Tandam. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kejaksaan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam edukasi tentang bully di sekolah? Dan tindakan pidana apa supaya tindakan kekerasan bullying ini berkurang? Apalagi sekolah-sekolah untuk menutupi aib, berbohong, dan juga sering sekali menutupi kasus bullying tersebut. Jadi seperti apa membiarkan dan mengaminkan, membolehkan tindakan perundungan tersebut? Ini seperti apa sebenarnya? Bisa dijawab mungkin Ibu Rati. Sebenarnya kalau tindakan dari kita ya dari kejaksaan ya. Jadi kita memang ada program dari kita, jaksa masuk sekolah itu seperti yang Pak Galuh bilang tadi, memang kita selalu temanya bullying gitu. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada anak-anak, seperti menasehati ya juga dengan efeknya apa gitu. Karena kan biasanya anak-anak itu dia taunya hanya nggak tahu ke depan seperti apa gitu efeknya gitu. Taunya itu hanya mengolok-olok gitu dengan sesuka hatinya gitu ya. Tapi dia nggak mengetahui itu efek ke depannya seperti apa gitu. Jadi itulah tujuan kita dari kejaksaan. Ini rutin dilakukan? Iya. Kalau kemarin sebulan 2 kali kita ya. Iya, sebulan 2 kali kita itu rutin untuk dengan tema bullying terus, karena memang lagi marak kan. Memang kalau terhadap orang atau anak-anak yang dibully khususnya di sekolah, harus berani speak up, itu satu. Karena kalau nggak speak up gimana? Yang namanya dipendam sendiri itu bisa bahaya. Ini yang mereka nggak sadari gitu. Mereka bisa depresi, bahkan ujung-ujungnya bisa nggak semangat sekolah, nggak semangat makan, ujungnya bisa sakit, atau bahkan yang lebih gawat menghilangkan nyawa sendiri kan begitu. Yang perlu diingat oleh anak-anak ini adalah bahwa setiap sekolah itu wajib hukumnya untuk melindungi siswa-siswanya yang berada di bawah naungan mereka dari pembulian, karena sekolah ini merupakan rumah kedua. Begitu anak-anak dimasukkan ke dalam sekolah itu, begitu masuk ke dalam pagar lingkungan sekolah, maka disitulah orang tua menitipkan anaknya kepada mereka. Hukum sekolah itu berlaku di situ. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga itu diatur bahwa sekolah yang tidak menjamin perlindungan dari bullying atau kekerasan lainnya terhadap si anak didiknya, itu potensi pidananya ada. Itu bisa dipidana. Ancaman hukumannya juga nggak main-main. Itu ada, kalau saya nggak salah, sekitar 3 tahun 6 bulan, diatur di Undang-Undang 35 tahun 2014, beserta denda juga. Itu terhadap sekolah? Terhadap sekolahnya. Dan juga oknum guru? Dan juga oknum guru. Jadi kalau si anak ini speak up atau guru atau pihak sekolah tahu namun tidak ada
niatan baik untuk menyelesaikan Masalah. bullying itu, masalah itu, maka bisa dipidana. Jadi Gitu. sebenarnya Itu yang harus anak-anak tahu. Jadi sebenarnya setiap sekolah kan pasti ada guru-guru BP-nya kan. Iya. Sebenarnya guru BP di sini sangat berperan penting nggak sih? Ya, berperan itulah gunanya mereka dengan BK atau BP kan memberikan konseling atau semacamnya kepada anak-anak itu kan. Termasuk juga guru-guru lainnya lah, guru agama, guru mungkin sosiologi ya, untuk memberikan pandangan bahwa oh ini yang benar, ini yang tidak gitu. Jangan membullying karena sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Itu waktu itu kami sampaikan juga. Kami sampaikan juga pada pihak sekolah ini bagaimana kalau memang masih sifatnya verbal, mohon diperhatikan anak didiknya gitu. Diselesaikan di sekolah. Diselesaikan. Karena kalau memang sekolah tidak bisa, maka si anak Ada ini hukum. iya, ranah hukum bisa masuk. Karena kan untuk anak sendiri bisa dapat dipidana ini kan nggak mudah. Ketika anak ini dilaporkan ke polisi, maka bukan pidana itu jalan terakhir tuh bagi anak itu. Ada istilah namanya ultimum remedium. Jadi didiversi dulu, didamaikan dulu, dicari kesepakatan dulu. Tetap memperhatikan korban. Dimusyawarahkan dulu gitu ya. Benar. Bisa nggak jalan keluarnya? Iya, dilihat dulu pidananya seperti apa. Terus si pelaku ini sudah mengulangi tidak pidana atau tidak, gitu kan. Ancaman kekerasannya di bawah 7 tahun atau di atas 7 tahun. Nah, jadi dimusyawarahkan dulu. Tidak tercapai kesepakatan di pihak kepolisian, begitu perkara itu dilimpahkan polisi ke jaksa, jaksa pun wajib mendiversikan itu juga. Nah, begitu dari kami juga diversi itu tidak tercapai, begitu kami limpah ke hakim, hakim pun sama, wajib juga diversi. Jadi begitu sulitnya lah. Makanya diselesaikan dulu biasanya oleh pihak sekolah apabila itu terjadi di sekolah. Nah, apabila itu terjadi di luar sekolah, di situ peran penting orang tua. Orang tua ini pun juga harus sadar bahwasannya memang mental health anak ini penting ya, meskipun nggak bisa dimanja-manjakan, tapi yang namanya bullying ini nggak main-main. Harus mau tahu orang tuanya, dan anak ini pun harus berani speak up gitu, jangan malu gitu. Nah, itu tadi kepada guru dan pihak sekolah. Nah, dari sekolah, dari pihak orang tua sendiri, apakah dari kejaksaan juga pernah mensosialisasikan dengan mengumpulkan orang tua mungkin di sekolah-sekolah? Nah, kalau orang tua mungkin itu memang kami belum sampai ke sana. Memang kayaknya harus ya. Iya, mungkin itu harus kita buat nama. Itu kami ada Kedepannya, programnya namanya kedepannya. penerangan hukum, cuman memang belum sampai untuk ke kategori orang tua karena ya mungkin karena sepanjang 2023 kemarin juga belum ada kasus bullying, dan juga sepanjang kami masuk ke sekolah itu tidak banyak kami temukan, baru 1-2 kasus. Itu pun mungkin setelah kami bujuk-bujuk ya, nggak tahu kalau di luar itu mungkin ada lagi beberapa. Tapi sejauh ini sih kami masih mempercayakan ke pihak sekolah untuk bisa melindungi anak-anak didiknya. Jadi sebenarnya peran orang tua juga penting kan? Penting sekali. Oke. Nah, kalau itu tadi di lingkungan sekolah. Kalau di luar lingkungan sekolah seperti dunia kerja. Ini kan sering juga terjadi bullying dan juga cyberbullying. Ini seperti apa? Ada dapat kasus yang seperti apa mungkin? Bully kalau biasa mungkin Di dunia kasusnya kerja. di dunia kerja kalau secara spesifik hukumnya nggak ada ya, cuman Jadi belum ada sama sekali. Tetap dia memakai undang-undang bullying tersebut. enggak. Jadi begini, bullying itu tidak ada undang-undang secara spesifik. Bullying itu kan hanya sebuah perilaku saja. Efek dari bullying itulah yang menentukan kualifikasi pidananya. Misalnya dia melakukan bullying itu melalui sosmed, maka kita kenakan undang-undang ITE. Cyberbullying. Nah, kalau dia dikenakan ke anak-anak, kita kenakan undang-undang perlindungan anak. Karena hukum yang spesifiknya ke situ. Nah, apabila dia melakukan penganiayaan, kita kenakan ke KUHP. Tergantung jenis penganiayaannya. Apakah penganiayaan biasa atau penganiayaan berat gitu. Apakah penganiayaannya ini ringan atau tidak, kan seperti itu. Nah, biasanya penganiayaan ini kan pihak polisian atau kita jarang ada yang mendalami apa asal muasal dilakukannya penganiayaan ini. Itu yang jarang didalami, dan memang biasanya